Halo teman-teman penonton setia VIP TV, kembali lagi bersama saya Bonar Pandesinaga di acara Talk Show. Buat penonton setia VIP TV dimanapun kalian berada, semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Untuk acara kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Sinta. Kak Sinta merupakan salah satu alumni dari VIP Undiksa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, Kak Sinta ini merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti PPL 2 di luar negeri. Kira-kira apa saja pengalaman yang didapatkan oleh Kak Sinta dari program ini? Langsung saja kita wawancarai Kak Sintanya langsung. Halo Kak Sinta. Halo Bonar. Ya Kak, bagaimana kabarnya Kak untuk saat ini? Eh, Kabarnya baik, ya lumayan baik di era pandemi ya, kayak sekarang. Iya. Karena kelihatan juga masih segar bugar ya Kak. Mungkin Kak Sinta bisa sapa dulu penonton setia VIP TV sembari memperkenalkan diri Kak. Oke, baik. Selamat siang semua pemirsa TV. Perkenalkan, saya Niputu Sutina Dewi. Saya alumni dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sekarang masih di rumah. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang kenal mungkin bisa say hello gitu ya. Ya, demikian perkenalan singkat dari Kak Sinta ya penonton setia VIP TV. Eh, Bagaimana kesibukan-kesibukan dari Kak Sinta akhir-akhir ini Kak? Kira-kira apa saja sih? Kesibukan ya. Kebetulan setelah lulus itu saya langsung melanjutkan studi ke Universitas Negeri Yogyakarta, tapi saya masih di rumah, jadi kuliah online gitu. Kesibukannya kuliah, kemudian bantu-bantu orang tua usaha kecil-kecilan, sembari sekarang juga masih libur. Belajar nulis mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya. Ya menyembuhkan diri lah supaya kita tidak terlalu stuck dengan pandemi gitu ya. Iya, berpaling dari tentang kesibukan, kita kembali ke topik ya Kak mengenai PPL 2 di luar negeri. Eh, Kira-kira Kak Sinta bisa menjelaskan terlebih dahulu Kak apa sih nama program ini Kak? Iya, sebenarnya PPL luar negeri ini salah satu programnya Undiksa gitu ya untuk mendukung program aja internasional kampus. Sebenarnya PPL ini sudah lama diadakan, tetapi pas angkatan saya mungkin kuantitasnya agak ditambah dan ruang lingkupnya juga lokasi-lokasi yang kami dikirim, maksudnya dari kampus itu agak ditambah sehingga mungkin bisa disebut sebagai salah satu ajang uh, gebrakan yang agak signifikan karena setelah itu juga apa ya juga lingkup yang dikirim Uniksa itu juga semakin banyak. Program ini sebenarnya walaupun sudah agak lama karena bisa disebut gebrakan baru, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka dan berprestasi di bidang student exchange, kemudian ingin menimba pengalaman mengajar di lintas budaya, kemudian juga untuk mahasiswa yang punya skill bahasa Inggris yang bagus, sehingga nanti bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Uniksa gitu sebenarnya tujuannya. Iya. Kemudian Kak ini kan tadi Kakak katakan itu kuotanya ditambahkan. Kira-kira yang dikirimkan dari pihak Undiksa seberapa banyak Kak dan di negara mana saja Kak? Nah, ya, setahu kakak pas angkatan yang sebelum kakak sih kurang tahu ya pastinya berapa gitu karena yang sebelum-sebelumnya yang tujuan negara rutinnya adalah Thailand, kemudian beberapa juga ada di Philippines. Waktu itu belum dikirim ke negara-negara yang sudah maju, tapi mungkin karena baru gebrakan baru,
Thailand dan Filipina serta Vietnam yang menjadi tujuannya gitu. Ditambah jadinya awalnya cuma 2, kemudian ditambah lagi ke Malaysia, ke Vietnam. Begitu kurang lebih. Kalau umpamanya Kak Sinta sendiri dikirimkan di negara mana, Kak? Kebetulan kakak kemarin ditempatkan di Filipina, itu di daerahnya namanya Cavite, kemudian di kampusnya namanya Cavite State University. Jadi di sana kurang lebih bisa dibilang satu provinsi, satu kampus. Kampusnya besar sekali, berbeda dengan kita di Indonesia. Jadi namanya Cavite State University atau mungkin semacam kampus negeri yang ada di sana. Kurang lebih bisa seperti itu. Untuk mengikuti program ini kemarin Kak Sinta dan teman-teman ada seleksi apa saja, Kak? Agar kita bisa lolos dalam program ini. Karena kakak ikutnya itu tahun 2018 ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang dalam penyampaian hal ini, tetapi di ingatan kakak kemarin tesnya itu sebenarnya tes bahasa Inggris sudah wajib ya. Tes bahasa Inggrisnya itu berupa TOEFL, tapi TOEFL-nya dari Undiksa. Kemudian karena berdasarkan poin itu, kemudian ada juga beberapa tes kepribadian. Tapi sebelum ke tes TOEFL sebenarnya pas angkatan kakak itu diminta salah satu perwakilan dari masing-masing prodi, maksudnya mungkin yang mahasiswa yang diberikan kepercayaan oleh prodi untuk mengikuti tes, itu sebenarnya. Masalah lulus dan tidak nanti tergantung dari skor TOEFL yang diperoleh dari masing-masing mahasiswa. Oh, berarti pada saat itu Kak Sinta dikirimkan dari perwakilan program studi PG PAUD gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Berarti sudah sangat diberikan kepercayaan kepada Kak Sinta dan Astungkara bisa lolos ya, Kak ya? Sebenarnya tidak kepercayaan juga, tapi kalau boleh jujur saya waktu itu agak apa ya, karena semacam perwakilan jadi saya tesnya juga biasa aja gitu, nggak ada effort. Tetapi karena sudah diputuskan lulus, dari sana saya baru berpikir untuk oke, kita jalani saja gitu. Ketika Kak Sinta dinyatakan lolos dalam program ini, kira-kira Kak Sinta merasakan bahagia atau sedih atau panik karena harus mendapatkan apa namanya, kayak hidup yang baru seperti itu, kayak kayak program yang baru masih pertama kali Kakak rasakan. Kesan kurang lebih kesan pertama ya pas tahun lulus dan diikutkan dalam program itu sebenarnya yang paling besar adalah takut karena dari segi kemampuan bahasa Inggris itu walaupun tesnya mungkin skornya memenuhi, tetapi secara praksis kita belum menguasai betul cara berkomunikasi. Dan juga di sana kan kebetulan di Filipina itu bahasa keduanya bahasa Inggris. Nah, bayangan saya ketika harus ditempatkan di sana, berarti bahasa kedua bahasa Inggris itu mereka sudah ada literaturnya, kemudian bahasanya lancar. Kakak yang pertama kali takut. Kemudian karena harus dijalani, ya mau harus belajar. Jadi ketakutan itu belajar sampai akhirnya tiba waktu keberangkatan, belajar di sana. Di balik takut itu ada lebih besar rasa berani, sehingga mungkin itu yang mengalahkan ketakutan-ketakutan yang kakak alami pas itu. Ya, kemudian Kak, apa sih pesan yang Kakak dapatkan ketika Kakak sampai di sana, Kak? Eee, ada pengalaman baiknya atau pengalaman buruknya, Kak, setelah Kakak sampai di Filipina? Pengalaman baik sangat banyak sebenarnya. Kalau mungkin pengalaman buruk, mungkin lebih ke apa yang harus kita lebih pelajari, mungkin begitu ya. Pengalaman baik dulu deh. Pengalaman baik itu kita di sana dapat teman baru, karena di kampus menyediakan buddy, satu teman-teman yang mungkin karena kita kan joinnya PPL, teman-teman yang nanti di sana PPL juga terus digabung, sehingga kami lebih cepat mempelajari apa budaya-budaya, kemudian tata kampus mereka, tata kelas mereka, seperti itu.
Baiknya lagi di sana itu karena apa ya, penduduknya ramah-ramah, kemudian juga sangat care. Pada saat itu kan kami belum lancar bahasa Inggris di sana, jadi sangat care, apa-apa kami ditawari, apa-apa yang kami butuhkan dibantu. Kemudian guru-gurunya di sana juga mereka melihat apa yang potensial diri kami untuk mengajar, sehingga diarahkan ke sana full potensialnya, kemudian kami diajari. Semuanya sangat detail dan bertahap kalau di sana. Situasi belajar yang kondusif juga di sana. Kemudian apa ya, karena situasinya kurang lebih sama dengan di Indonesia, tapi karena culture-nya berbeda, serasa mengunjungi negara Eropa yang dekat dengan kita. Karena Filipina kan dulu jajahan Inggris, jadi apa-apa yang Inggris bangun di sana masih utuh, termasuk gereja-gereja, kemudian tempat-tempat atau pasar-pasar masih banyak yang klasik begitu. Jadi seperti mengunjungi negara Eropa. Dan pengalaman lain mungkin yang lebih mengarahkan kita untuk lebih belajar, di sana itu penduduknya taat-taat beragama, walaupun 90%, bahkan mungkin 99% Kristen. Kita bisa belajar dari sana, mereka sangat taat kepada Tuhan mereka, maksudnya kepada agama yang mereka anut. Kemudian mereka sangat aware terhadap apapun gitu. Jadi tidak pernah memandang seseorang berdasarkan latar belakang mereka. Itu yang perlu kita tiru mungkin dari mereka. Ya, Gitu mungkin. kemudian Kak, apa saja sih feedback yang Kakak dapatkan dari program ini? Contohnya feedback yang dari kampus atau pihak Filipina, Kak. Feedback mungkin. Mungkin bisa lebih dispesifikan feedbacknya dalam apa gitu ya? Dalam Eh, pengetahuan atau mungkin apa? dari keduanya sih Kak, yang pertama kan contohnya pihak kampus memberikan biaya hidup setiap bulan seperti itu. Kemudian feedback dari pengetahuan apa yang Kakak dapatkan di sana gitu. Iya, dari kampus sendiri mungkin feedbacknya sangat besar ya, karena kami tinggal di sana, diberikan tempat tinggal yang bagus, kemudian nyaman, walaupun memang banyak hal yang harus kita pelajari, dan itu tidak memerlukan apa ya, memerlukan tenaga yang tidak sedikit gitu. Tempat tinggal yang bagus, kemudian itu tadi hospitality, kemudian mereka tidak pernah memandang kita dari latar belakang. Jadi kalau kita keinginannya belajar atau mau menerima ilmu di sana, benar-benar dilayani secara betul-betul. Begitu mungkin ya sepenglihatan saya. Kemudian ketika perpisahan kami diminta untuk apa ya, memberikan persembahan khususnya budaya Bali karena kita dari Bali. Ya di sana feedback dari kampus saya lihat sangat excited dan sangat menghargai budaya kami. Gitu mungkin. Berapa lama Kakak ikut program ini selama di luar negeri, Kak? Kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan kurang 2 hari atau kurang lebih 29 hari dari tanggal 14 Januari sampai 12 Februari 2019 pas itu. Kemudian selama 1 bulan itu Kak, kurang lebih 1 bulan, apa saja kegiatan Kakak dalam program tersebut? Di 1 bulan itu sebenarnya kegiatannya terbagi dalam beberapa step, tetapi kasarnya kita baru sampai di sana dihitung mundur aja ya. 29 hari itu 2 hari perkenalan, keliling kampus, kemudian disambut oleh kampusnya, kemudian kita dapat pelajaran teaching assistant, bukan sih pelajaran, kita diminta untuk menjadi asisten guru yang kelasnya akan kita jadikan tempat praktek nantinya, itu kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian setelah
teaching assistant kita mengajar mandiri. Mengajar mandirinya itu kurang lebih 9 sampai 10 hari. Kemudian evaluation test itu di akhir, kurang lebih 2 kali kalau tidak salah. Karena kelas yang saya ajar itu lumayan banyak, jadi itu dibagi menjadi 2 hari kalau tidak salah. Kalau teman-teman yang lain mungkin tesnya sehari atau sepanjang mereka mengajar itu. Berarti kegiatan kakak di sana nggak hanya melakukan mengajar atau asisten dari guru, tapi ikut perkuliahan juga ya, Kak? Kebetulan perkuliahan sih tidak, cuman kita lebih banyak mendapatkan istilahnya apa ya, pembelajaran dari guru-guru dan kepala-kepala sekolahnya gitu. Kalau kampus tidak memberikan kuliah sih. Cuman mungkin setiap minggu itu karena kita diajak kumpul bareng, evaluasi apa-apa gitu. Itu semacam diskusi biasa. Kemudian Kak, gini, Kakak pernah nggak kayak merasa capek ketika ada di sana atau, aku nyesal ikut program ini, kayak, gara-gara kita nggak ngerti dalam mengajar atau pernah lelah karena sangat sangat kurang dalam berbahasa Inggris gitu, Kak. Jadi pengen pengen cepat-cepat pulang gitu atau nyaman di sana atau pengen waktunya kurang panjang, Kak? Sebenarnya dua-duanya pernah ya. Backgroundnya pertama karena memang kita kurang sekali dalam bahasa Inggris. Pertama-tama teaching assistant itu saya baik-baik aja, maksudnya susah karena kita harus bangun pagi, setengah 7 pagi itu kita harus sudah di sekolah, kemudian teaching assistant sampai sore, sampai jam 6, sampai jam 7, kemudian membantu membuat perangkat pembelajaran itu sama teaching assistant 2 minggu kan lumayan lelah. Kemudian pas mengajar mandiri karena teaching asistennya sudah lama, tapi mengajar mandiri yang pertama, hari pertama, kedua itu berat sekali. Lucunya saya bilang pribadi sih, aduh lelah banget, lelah banget. Sampai setelah akhir pembelajaran di kelas itu, dari mengajar itu saya menangis berderai-derai, gurunya galak pas itu karena dia mungkin pengennya ekspektasinya saya bagus dalam mengajar gitu, tapi ternyata mungkin karena grogi, karena takut, jadi hari pertama itu agak kacau sehingga digalakin. Itu juga salah saya sih, mungkin karena terlalu grogi. Menangis itu sampai 3 hari mengajar mandiri itu saya benar-benar lelah dan penuh tekanan, tapi tidak berpikir untuk pulang karena tidak mungkin. Harus diselesaikan, ya sabarin sampai kena aja. Pernah justru ketika ujian itu, ujiannya sangat lancar, maksudnya apa yang diajarkan gurunya saya bisa lakukan, kemudian anak-anaknya juga have fun, gampang diatur, kemudian mata pelajaran yang disampaikan juga mereka ngerti, hasilnya bagus. Justru ketika itu saya tidak ingin pulang, tapi harus pulang begitu mungkin. Agak bergejolak gitu ya. Iya. Berarti kayak benar-benar pengalaman terbaru banget ya, Kak, ya, dalam melaksanakan program ini ya, Kak? Benar, terbaru dan juga sangat banyak hal yang harus kita ketahui dalam waktu yang singkat. Nah, itu pemikirannya tidak gampang. Makanya itu daya ketahan kita sangat diuji. Kemudian daya adaptasi kita juga sangat diuji. Sehingga saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga ketika itu mendapatkan pengalaman yang sama. Menjadi ketika pulang itu kayak bawa bekal, kayak bawa benteng, wah saya bisa ini ngadepin dunia ini gitu. Itu mungkin ketinggian ya, tapi mungkin PD-nya nambah karena sudah banyak pengalaman di sana dan juga menanggapi hal-hal yang ada di rumah kita yang baru juga tidak terlalu over gitu. Bekal yang sangat bagus kan. Berarti kalau umpamanya Kakak mendukung banget dong kalau umpamanya ada program ini ya, Kak, ya? Mendukung, terutama untuk mahasiswa yang memang bukan background dari bahasa Inggris. Karena ini sangat bisa mengimprove bahasa Inggris kita gitu, walaupun
40% lah bekal kita dari bahasa Inggris, tapi praktek itu sangat membantu. Jadi kalau umpamanya ibaratnya program ini akan dilaksanakan kembali, Kak. Terus apa sih pelajaran yang bisa Kakak berikan buat mahasiswa yang ingin mengikuti program ini, Kak? Uh, terutama untuk mahasiswa yang bukan background sih, tapi secara umum dulu mungkin pembelajaran yang positif itu banyak sekali, dan saya sangat mendukung jika program ini dilaksanakan lagi nanti, mungkin ketika setelah pandemi gitu ya, harapan kita semua. Karena kita bisa belajar di sana, bisa menuntut ilmu, menuntut pengalaman dengan dibarengi liburan gitu, sambil liburan, bukan sih liburan, semacam belajar lintas budaya. Pembelajaran yang saya dapat itu kita saling menghargai satu perbedaan setiap individu. Jadi belajar untuk menghargai individu, untuk menghargai seseorang tanpa memandang latar belakang mereka. Itu istilahnya kita belajar multikultural gitu ya. Jadi itu sangat membuka wawasan kita bahwa dunia ini sangat kompleks dan harus kita pelajari terus gitu. Kemudian pembelajarannya, kenapa saya sarankan? Karena ini sangat melatih daya adaptasi kita yang seperti saya jelaskan tadi, karena daya adaptasi itu penting sekali untuk kita menghadapi dunia ini dan segala perubahannya, maksudnya perubahan teknologi yang ada sekarang, apalagi menghadapi pandemi seperti ini yang kita harus ready dengan semua perubahan yang ada, bertahan dengan situasi. Kemudian selain itu ketahan malangan itu kita belajar untuk setelah jatuh kita harus bangun lagi, setelah jatuh kita harus bangun lagi, jatuh 100 kali kita harus bangun 1000 kali, begitu. Kemudian pelajaran lain mungkin kadang kita terlalu ketika kita sudah merasa pintar dengan bidang kita seakan tidak perlu mempelajari bidang yang lain. Dengan mengikuti program ini kita akan lebih membuka wawasan kita untuk mempelajari semua hal, termasuk bahasa, karena bahasa itu kan alat komunikasi universal, terutama bahasa Inggris. Gitu. Itu mungkin pembelajaran yang baik itu masih banyak sebenarnya, tapi saya generalisasi jadi beberapa sub gitu. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman. Iya, bisa disimpulkan bahwa program ini sangat bagus dan bisa kita ikuti jika selanjutnya akan dilaksanakan program ini kembali ya, Kak ya. Khususnya bagi mahasiswa FIP Undiksa, semoga jika program ini tahun ini atau tahun depan akan diadakan lagi, semoga dari FIP khususnya mengirimkan lebih banyak lagi mahasiswa untuk melaksanakan PPL di luar negeri ya, Kak? Iya, betul. Iya. Berpaling dari PLP atau PPL di luar negeri, kira-kira Kak Sinta bisa nggak Kak memberikan motivasi buat mahasiswa FIP Undiksa, khususnya yang merasa lelah, merasa capek, ingin mundur karena pembelajaran online yang sangat berbeda dari pembelajaran yang dilaksanakan secara offline, Kak? Iya, bukan termasuk mohon maaf, tapi saya memberikan masukan ini kalau ada teman-teman yang dari luar FIP mungkin, karena berhubung saya masih menjadi mahasiswa juga, motivasinya kita mencari ketika lelah, mungkin kita mencari kegiatan-kegiatan yang baru yang bisa kita luapkan emosi kita di sana, kemudian mempelajari hal-hal baru untuk membuka mindset kita bahwa belajar itu tidak hanya di kuliah, tidak hanya di rumah. Jujur, mohon maaf suaranya kedengeran ya? Ya, nggak apa-apa Kak.
Oke, kurang lebih kalau saya menyampaikan belajar online itu kita harus punya selingan-selingan sehingga otak kita ini punya refresh. Kadang-kadang kan orang atau teman-teman mungkin yang setelah belajar online, aduh aku capek nih, aku mau main game sebentar. Game itu sebenarnya bukan pelampiasan yang wajib gitu ya. Saya tidak menghakimi yang suka-suka main game itu, tapi menurut saya pribadi main game itu justru menambah kita agak stres, apalagi kalau kalah rank. Nah, Yeah. ya, jadi refreshingnya. Mungkin kalau pagi kuliah online, sebutlah jam 8, kemudian sampai jam 1 siang itu kan udah lelah banget ya. Apalagi yang dapat bagian presentasi gitu, kita harus on cam. Dan memang sebaiknya on cam. Kita kalau di rumah kan ada mungkin belakang rumah di bawah pohon gitu, kita dengerin lagu mungkin sampai kalau teman-teman hobi tulis. Aduh hari ini full banget nih kuliah, capek online, terus presentasi juga banyak pertanyaan, dosennya bilang kurang. Itu ditulis saja. Percaya tidak percaya, setelah kita selesai menulis, itu akan jadi hobi, kemudian stres kita juga akan berkurang. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang mencari, pertama kan tadi mencari kegiatan lain, kedua menulis, yang ketiga hening-hening sebentar atau ke belakang rumah jalan-jalan gitu supaya peredaran darah kita lancar dan emosinya juga turun, suhu tubuhnya juga turun, gitu, gitu. Artinya kesimpulannya cari kegiatan supaya otak kita itu tidak di depan layar terus. Gitu. Kadang larinya ke HP, tapi HP juga kadang-kadang bikin kita sampai enek. Mungkin teman-teman kuliah sampai mau muntah-muntah gitu kan ya. Itu jadi pelajaran buat kita. Gitu mungkin. Selebihnya nanti menyesuaikan ya, mungkin ada kerjaan lain selain kuliah, setelah kuliah kita kerjakan, HP-nya juga mungkin begitu, supaya lebih bermanfaat lah. Iya, itu sangat masukan yang sangat baik ya Kak, buat kami khususnya juga yang benar-benar merasakan hal yang baru dengan dari pembelajaran offline menjadi online gitu ya Kak. Jadi buat teman-teman penonton setia VIP TV, kita sangat direkomendasikan untuk mengikuti program-program yang baru yang sangat menantang, yang nantinya bisa menambah pengalaman kita dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk berjuang dalam meraih cita-cita kita. Ya, dan selebihnya sudah diberikan oleh Kak Sinta untuk mengenai motivasi, masukan untuk tetap semangat kuliah khususnya di tengah-tengah pandemi dalam pembelajaran online. Jadi buat teman-teman penonton setia VIP TV dimanapun kalian berada, ayo kita semangat untuk berkuliah, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan pastinya di mana ada niat, di situ ada jalan. Saya Bonar Pandesinaga, demikianlah untuk acara talkshow kita pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di acara talkshow selanjutnya. Terima kasih.